Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Nosindru Huwau. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu di dalam kehidupan kami. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Engkau yang paling mengerti isi hati kami Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
Ya Tuhan, seperti ungkapan dari pujian kami berserah pada kekuatan Tuhan. Kami tidak perlu takut akan tekanan dunia ini. Kami tidak perlu khawatir, karena Allah yang kami percaya, Allah yang ajaib, yang penuh kuasa. Dan biarlah ungkapan kami berasal dari iman kami yang paling tulus. Kami berserah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau baik, dan apa yang Engkau pikirkan tentang kami dan untuk rencanakan bagi kami adalah baik. Kami bersyukur, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah urapan daripada Roh Kudus menguasai pikiran, kehendak dan perasaan hamba-Mu selama pemberitaan firman Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti live streaming. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Terpujilah Tuhan, kiranya damai dan sukacita Tuhan selalu menyentuh hati kita dan membuat kita selalu bersukacita di dalam Dia. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-9, ayat 22 sampai 27. Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Saya akan membacakan bagi kita semua. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pada pagi hari ini saya memberikan judul khotbah saya, yaitu mau mengikut Yesus. Mau artinya belum terlaksana. Tapi yang penting ada niatan mau mengikut Yesus. Tema yang saya pilih ini saya angkat dari teks yang kita baca. Yesus memberitahukan tentang apa tujuannya datang ke dunia dan bagaimana keadaannya. Dia berkata bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia memberitahu tentang keadaannya. Tapi tanggapan Petrus yang tidak tercatat dalam nas yang kita baca, ada dalam nas yang paralel dengan yang kita baca di dalam
tercatat dalam Injil Matius pasal 16 ayat 22 dan 23, dan juga ada dalam Injil Markus. Ketika Yesus memberitahu tentang tujuannya dan mengenai keadaannya, lalu Petrus menanggapi. Dalam ayat 22 dalam Matius pasal 16, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ini menegur gurunya ini. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Di sini Yesus secara terang-terangan kepada murid-muridnya memberitahukan tentang tujuan kedatangannya. Mengapa sangat penting memberitahu tentang tujuan kedatangannya kepada murid-muridnya, tentang keadaannya? Hal ini sangat penting karena kondisi di mana nuansa politik telah merasuk agama dan kehidupan masyarakat Yahudi di masa itu. Sehingga mereka berpikir bahwa Yesus yang ada di depan mereka, yang barusan mereka sebut sebagai Mesias oleh perwakilan Petrus, sebagai Mesias, tokoh politik yang membebaskan mereka dari pembebasan jajahan Romawi, kekuasaan Romawi. Jadi jangan sampai mereka menyalahartikan kedatangan, kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Banyak orang, dan termasuk murid-murid, mengharapkan Yesus sebagai tokoh politik sang Mesias, pembebas dari kekuasaan Romawi. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 9 ayat 21, mereka tidak memahami Mesias sebagai yang menderita dan bangkit. Namun di sini Yesus berkata bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan. Harus berarti tidak boleh tidak, harus terjadi. Tidak ada pilihan lain. Harus menderita, harus ditolak oleh tua-tua, lalu dibunuh, dibangkitkan. Menderita bukan memerintah sebagai raja. Bukan memerintah sebagai raja, ia katakan. Tapi ia katakan menderita. Sebagaimana ini adalah harapan para murid, bahwa Yesus adalah seorang raja yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Tapi Yesus berkata, menderita. Setelah menderita, ditolak oleh tua-tua. Tua-tua di sini merupakan golongan majelis agama yang dituakan dalam agama Yahudi. Ya. Atau nanti saya akan kita bisa pelajari setelah ini. Dan semestinya bagi murid-murid, tua-tua ini yang akan mendukung seorang tokoh mesianis ini yang akan diangkat sebagai raja. Tapi kenapa malah ditolak? Lalu dibunuh. Kalau sudah dibunuh berarti tidak ada harapan murid-murid lagi. Mereka memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaannya. Sedangkan itu mereka sangat harapkan kepada Yesus. Tapi ada satu yang mereka lupakan. Dibangkitkan pada hari ketiga. Mungkin saja karena pengaruh dari golongan kepercayaan Yahudi, di mana ada golongan tertentu yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Dan juga atau obsesi mereka terhadap kerajaan mesianis yang harus didirikan oleh Yesus. Jadi harapan mereka kepada Yesus keliru. Sehingga Yesus perlu memberitahu tentang apa tujuannya datang ke dunia. Di zaman Yesus ada beberapa golongan orang Yahudi. Golongan kepercayaan agama Yahudi. Ada golongan Farisi, atau yang sering disebut di dalamnya itu ahli-ahli Taurat. Mereka ini
golongan pembuat hadis tentang riwayat hukum Musa. Mereka percaya kebangkitan. Mereka percaya ada malaikat-malaikat. Mereka percaya ada roh-roh. Nah, ini golongan Farisi. Ada golongan Saduki. Berbeda bertolak belakang dengan Farisi. Kalau Farisi percaya kebangkitan. Kalau Saduki nggak percaya kebangkitan. Dia hanya berpegang pada Taurat tertulis saja, tidak mau ada lisan, dan lebih tergolong sebagai orang-orang yang moderat atau kompromis, berjiwa nasionalis. Kalau yang Farisi tadi mirip dengan golongan-golongan garis keras. Yang Saduki itu yang menganggap dirinya orang-orang moderat. Dan mereka tidak percaya kebangkitan. Kemungkinan pengaruh ini juga yang membuat akhirnya orang-orang murid-murid Yesus juga sempat meragukan akan kebangkitan Yesus. Ada golongan Zelot. Ini merupakan partai politik ekstrem dan mereka itu pendukung Farisi. Ya. Semacam di dalam negara ada yang mau membangun negara. Dan kemungkinan besar Simon murid Yesus berasal dari golongan ini, seperti tertulis dalam Matius pasal 10 ayat 4, lalu Markus pasal 3 ayat 18. Itu masih kemungkinan termasuk dari golongan ini. Lalu ada golongan Eseni. Golongan Eseni. Ya, mereka ini suka bertarak. Ya, mirip dengan golongan-golongan tertentu dalam kita juga yang suka hidup membiara. Ya. Dan kemudian golongan Sanhedrin. Ada dugaan bahwa Paulus juga termasuk anggota dari Sanhedrin. Berdasarkan Kisah Para Rasul 26 ayat 10. Dan itu juga yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 22 tentang tua-tua. Ini adalah majelis yang terdiri dari 71 orang yang merupakan para pemimpin Israel, semacam majelis ulama Yahudi yang selalu memutuskan apa yang halal dan apa yang haram. Mereka ini ahli Taurat, imam besar sebagai kepala di dalamnya. Ada ahli hukum perdata bangsa Yahudi, para pemuka masyarakat. Tugasnya merupakan otoritas tertinggi dalam menafsirkan Taurat sebagai hakim atas Israel. Dan di setiap daerah-daerah dibuat lagi Sanhedrin daerah. Mereka juga yang punya pengaruh ketika Yesus dihukum mati. Ya, Yesus diadili di hadapan mahkamah yang Sanhedrin ini, mahkamah agama, kelompok ini. Nah, ini adalah golongan daripada keyakinan orang-orang Yahudi. Nah, Petrus ditegur oleh Yesus, walaupun setelah itu Yesus memberi persyaratan yang bersifat umum kepada murid-muridnya. Yesus menyebut dia sebagai iblis. Petrus menaruh harapan yang keliru pada Yesus. Sehingga ia dengan yakin berkata bahwa apa yang dikatakan Yesus itu tidak akan terjadi. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sangkanya bahwa Yesus akan membawa perubahan dalam hal politik, kekuasaan. Dengan demikian mereka akan ikut memerintah bersama Yesus. Memiliki kedudukan, kewibawaan, mereka akan disanjung. Namun Yesus malah menyamakan Petrus dengan iblis. Karena ia hanya memikirkan apa yang kebanyakan orang pikirkan. Dan tidak memikirkan kehendak Allah. Ia mengharapkan kerajaan kemuliaan tanpa penderitaan. Ini mirip dengan cobaan yang diberikan oleh iblis kepada Yesus. Menawarkan kerajaan juga tanpa penderitaan. Yesus hendak berkata kepada Petrus, kalau kamu mau ikut saya, Anda harus memikirkan kehendak Allah. Agendanya Allah, bukan hasratmu.
atau sejumlah keinginan pribadimu kalau mau ikut saya. Yesus sudah mengatakan dari awal bahwa anak manusia harus, berarti tidak boleh tidak. Itu akan terjadi karena itu adalah kehendak Allah. Karena tujuan Yesus datang ke dunia adalah mengerjakan kehendak Bapanya. Lalu ia menetapkan syarat bagi murid-murid itu yang mau mengikut dia. Menyangkal diri. Mau mengikut Yesus. Sangkal diri. Harapan Petrus dan juga mungkin murid-murid yang lainnya, Yesus semestinya menjadi tokoh politik pembebas mereka dari kekuasaan, dan mereka pasti memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan. Yesus berkata, harus menyangkal diri. Kalau mau ikut aku, menyangkal diri. Ada banyak orang yang mengikut Yesus pada saat pelayanannya di bumi. Ada yang mengikut Yesus karena panggilan, seperti murid-muridnya ketika dipanggil atau diajar langsung oleh Yesus. Nah, istilah panggilan di sini berbeda dengan istilah panggilan ketika banyak akhir-akhir ini berkata, saya dipanggil Tuhan. Saya nggak tahu apakah dia dengar suara-suara atau bagaimana. Tapi saya lebih cenderung menerjemahkannya bahwa dia merespon apa yang Tuhan kerjakan baginya, dan dia mau melayani Tuhan. Itu yang disebut dengan panggilan. Ada yang mengikut Yesus karena rasa takjub dan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Karena Yesus menyembuhkan berbagai penyakit. Dalam Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Ada orang sengsara, ada orang kerasukan, ada yang sakit ayan, ada yang lumpuh, lalu mereka mengikut Yesus. Ada juga yang mau mengikut Yesus karena mau sembuh dari penyakitnya. Tidak hanya setelah dia melihat, menyaksikan keajaiban-keajaiban, tapi karena dia juga membutuhkan, lalu dia mau mengikut Yesus. Tak ketinggalan juga, seorang ahli Taurat pun menawarkan dirinya sendiri kepada Yesus untuk mengikut dia. Ini adalah seorang ahli Taurat. Namun Yesus hanya memberi dia perumpamaan kalau kita membaca dalam Lukas pasal 9 ayat 57 hingga 58 tentang burung memiliki sarang dan serigala memiliki liang. Tentunya apa yang dijawab oleh Yesus di kala itu adalah sesuai dengan apa yang sedang dipikirkan oleh orang yang sedang mau menawarkan dirinya kepada Yesus. Saya mau mengikut engkau. Karena tercatat dalam Yohanes pasal 2 ayat 24 sampai 25, Yesus tahu apa yang ada dalam hati manusia dan tidak ada yang perlu diberitahukan kepadanya. Jadi di sini jelas bahwa sekalipun Yesus Allah menjadi manusia, ia tidak meninggalkan kealahannya. Kealahannya tidak kosong. Yang terjadi adalah pembatasan atas hak-hak yang dimilikinya sebagai Allah yang harus disembah, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dimuliakan. Tapi sifat-sifat kealahannya tidak hilang. Mungkin ahli Taurat berpikir bahwa setelah melihat orang-orang disembuhkan, segalanya akan lebih mudah dan punya tempat nyaman. Yesus justru mau berkata, saya tidak punya apa-apa untuk membuat Anda merasa nyaman, aman, dan tenang. Kita tahu apa manfaatnya sarang bagi burung dan liang bagi serigala. Sekurang-kurangnya adalah tempat berlindung, merasa aman. Mengikut Yesus kemana saja memang sudah seharusnya menjadi komitmen seorang murid Kristus. Namun Yesus memberi dia peringatan. Apakah dia mau bersedia menanggung resiko? Tentu kita tahu betapa manfaatnya bagi burung memiliki sarang.
dan serigala memiliki liang. Tempat mereka merasa aman dan berlindung dari bahaya. Yesus berkata, mau ikut saya, sangkal diri. Nah, bagi Petrus kemuliaan yang sementara, kerajaan di mana dia mau memerintah bersama Yesus, paling penting. Namun Yesus menawarkan kemuliaan yang lebih besar adalah kerajaan kekal. Kita seringkali mengabaikan kehendak Tuhan karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita mengarahkan pikiran dan perhatian kita semua untuk hasrat kita. Sehingga kita susah lagi, tidak peka lagi mendengar suara Tuhan. Semuanya untukku dan demi memenuhi hasratku. Yesus berkata, sangkal diri kalau mau ikut saya. Harus melupakan kepentingan sendiri dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Allah yang hidup menerjemahkannya, harus mengesampingkan keinginan-keinginan serta kesenangan baru ikut saya. Artinya bahwa kita harus menganggap rendah semua kesenangan duniawi, walaupun bukan berarti kita tidak perlu menikmati kesenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita menganggapnya rendah, bukan sesuatu yang penting. Yang paling penting adalah kehendak Tuhan. Bukan hasrat saya. Dengan demikian, kita dapat dengan mudah menerima kehendak Allah tanpa perlu berbantah ataupun pembenaran diri terhadapnya. Yesus lalu melanjutkan dalam ayat 25-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Dalam ayat 38, dalam Injil Markus pasal 8 ayat 38 adalah nas yang paralel dengan nas yang kita baca. Yesus berkata, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Banyak orang kecewa kepada Yesus karena mereka mengharapkan Yesus yang menurut hasrat mereka, bukan Yesus yang pada faktanya inilah aku. Mereka mengharapkan Yesus yang berbeda dengan Yesus yang ia nyatakan sendiri siapa dirinya bagi mereka. Seperti Petrus dan seperti ahli Taurat yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Ketika keinginan mereka tidak terpenuhi dan tidak menganggap rendah kemuliaan duniawi, mereka mudah sekali kecewa. Yesus berkata, harus menyangkal diri. Mau mengikut Yesus, harus menyangkal diri. Dalam hal apa kita perlu menyangkal diri? Masing-masing kita punya masalah tertentu. Apa yang membuat kita terhalang mengikut Yesus? Hasrat apa? Kalau mau ikut Yesus, sangkal diri. Mau ikut Yesus harus memikul salib setiap hari. Bukan memikul salib pada saat saya lagi ada mood. Tapi setiap hari tanpa sikon. Bila menderita, direndahkan atau dihina karena mengikut Kristus, maka tetaplah setia kepada Tuhan. Karena kemuliaan yang kita peroleh tidak sebanding dengan penderitaan yang kita terima di dunia. Dan itu yang dijelaskan oleh Kristus. Dia tidak menawarkan kenyamanan, keamanan, dan segala
yang dapat dipenuhi untuk hasrat kita. Bila kita melihat persoalan kita dari sudut pandang kita sendiri, kita akan mudah protes. Lihatlah pada sudut pandang Allah. Allah memiliki rencana yang lebih baik bagi orang-orang yang dikasihi dan mengasihinya daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan kepada Yesus. Sudahkah kita memikul salib demi mengikut Dia? Sekalipun mesti harus dicemooh karena mengikut Yesus. Meskipun harus menderita karena mengikut Yesus. Meskipun dihina karena mengikut Yesus. Melakukan apa yang diperintahkannya bagi kita. Tapi kita tetap mengikut Dia setiap hari. Harus memikul salib. Ada ajaran yang mengatakan bahwa dengan mengikut Yesus, semua persoalan jadi beres. Pasti jadi kaya, penyakit pasti sembuh, dan sebagainya. Mereka tidak mempersiapkan umat menjadi kuat, tapi menjadi umat yang lemah, yang memberi harapan mereka secara keliru kepada Yesus. Dan ketika harapan-harapan mereka yang tidak terjawab, mereka mudah sekali kecewa. Lalu berkata, kenapa tidak seperti yang saya dengarkan? Karena yang mereka dengarkan bukan Yesus yang sebenarnya. Ahli Taurat datang kepada Yesus, aku mau mengikut engkau. Tapi Yesus berkata, lihat burung punya sarang, tapi saya tidak punya tempat untuk menaruh kepala. Barangkali ia berpikir bahwa dengan mengikut Yesus, karena setelah melihat dia keajaiban-keajaiban yang dilakukan Yesus, ia akan merasa aman, ia akan merasa nyaman, ia tidak perlu khawatir lagi, ia tidak perlu takut lagi. Tapi Yesus berkata, saya tidak punya tempat apa-apa untuk membuat Anda merasa nyaman, membuat Anda merasa aman. Harapan mereka yang mereka berikan kepada Yesus adalah hasrat pribadi. Dalam ayat 22, Yesus sudah mengatakan tentang kehendak Allah. Tapi Petrus masih menerobos, menjawab, memberitahu tentang menolak itu. Dan di dalamnya tersirat tentang harapannya yang keliru kepada Yesus. Salib itu kalau kita bertahan, rela menderita, demi mengikut Yesus, melakukan firman Tuhan, kita tetap setia, itulah salib. Tapi kalau kita berdosa, kita melakukan kejahatan, lalu kita dihukum, itu bukan salib. Itu memang mampus. Bukan salib. Salib itu saat kita melakukan firman Tuhan, kita dicela, kita dihina, kita dianggap katrok, atau kita dianggap ketinggalan zaman, dipermalukan, kita tetap setia bertahan mengikut Yesus. Kita dikatakan orang gila tidak mau kaya seperti yang orang sebut kepada Yesus. Tapi kita tetap mengikut Yesus. Itulah salib. Harus pikul salib setiap hari. Dan itu yang diberikan syarat oleh Yesus ketika ada yang menawarkan dirinya kepada Yesus. Walaupun Yesus sendiri kemudian lalu mengajak, ada yang diajak untuk ikut dia setelah dia merespon ahli Taurat. Tapi yang lainnya malah berkata, biarkan aku minta izin dulu sama keluarga. Biar saya mengubur dulu bapak saya. Jadi harus ada tanggung jawab yang perlu dikerjakan dulu baru mau nanti ikut Yesus. Apa yang menjadi hambatan bagi kita mengikut Yesus? Beranikah kita pikul salib, lalu baru mau mengikut Yesus? Mau mengikut Yesus, harus menyangkal diri. Harus memikul salib setiap hari. Dan yang ketiga, baru mengikut Yesus. Lewati dulu yang dua. Sudah sepantasnya seorang murid Kristus mengikut Kristus. Sebagaimana arti dari Kristen itu sendiri adalah pengikut Kristus. Mengikut Yesus berarti kita mau hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus datang ke dunia untuk mengerjakan kehendak Allah. Kehendak Allah. Dia harus mati, dia harus menderita, lalu dibangkitkan.
Itu yang dikerjakan oleh Yesus. Sampai puncaknya adalah penderitaan di salib. Kita sebagai orang percaya sepatutnya dan memang wajib hidup seperti Kristus. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Bahwa Yesus datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Ia harus berkorban dan mati demi tebusan bagi banyak orang. Itu yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 20 ayat 28. Ia memberitahunya kepada murid-murid bahwa ia mati. Dan di dalam Markus pasal 10 ayat 45 ia berkata bahwa ia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Berarti mengikut Yesus, kita harus mengerjakan kehendak Allah dan memiliki hati seorang pelayan, seorang hamba, seorang budak. Memiliki hati seorang budak tidak berarti bahwa kita harus memiliki rasa ketidakberhargaan diri. Tidak demikian. Itu biasanya ungkapan-ungkapan itu karena mereka menyandarkan keberhargaan diri mereka pada status sosial, pada status ekonomi, kedudukan, kekayaan. Nah itu ketika semua hal itu tidak ada, rasa keberhargaan mereka itu juga dalam perasaan mereka juga rendah. Memiliki hati seorang pelayan, seperti budak, artinya bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus yang harus diperintah oleh Kristus. Kita, jati diri kita adalah gambar dan rupa Allah. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita menemukan diri kita yang sebenarnya saat kita hidup seperti Kristus. Saat mengikut Kristus, itulah diri kita yang sebenarnya. Itulah diri kita awal diciptakan serupa dengan Kristus. Kita tahu bahwa kematian Kristus bukan sesuatu yang datang tiba-tiba kepadanya. Dia sudah mengatakannya. Bukan seolah-olah kejadian itu menimpanya karena kondisi, atau karena ketidakberdayaan. Mungkin murid-muridnya tidak terlalu banyak, jadi tidak bisa menghadapi orang banyak yang menangkapnya. Penderitaan Kristus adalah puncak pelayanannya di dunia. Kematiannya adalah sesuatu yang direncanakan Allah. Dan itu adalah sesuatu yang pasti. Ini adalah tindakan yang disengaja. Pengorbanan Kristus bagi kita yang mati menderita dan bangkit demi kita adalah dengan sukarelanya sendiri. Sehingga dengan terus terang ia berkata kepada murid-muridnya, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ia tahu apa yang harus dikerjakannya, dan ia turun ke dunia, ia rela mengorbankan dirinya bagi kita. Lalu kita berkata, saya mau ikut Yesus. Relakah kita mengikut Yesus? Apakah kita rela berkorban demi mengikut Yesus? 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih Allah, kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Mengapa penderitaan, pencobaan terasa berat? Karena kita tidak rela, tidak mengasihi Yesus. Kalau betul kita mau mengasihi Yesus, penderitaan, pencobaan, tantangan sebesar apapun, terasa ringan sekalipun kita tertatih-tatih mengerjakannya. Walaupun ada pengorbanan, kita tetap merasa ringan untuk melakukannya.
mau mengikut Yesus, harus menyangkal diri, mau mengikut Yesus, harus pikul salib setiap hari. Saat kapan berhenti? Mari kembali ikut Yesus. Baru mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah-Mu bagi kami. Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah berkorban bagi kami. Dan dengan sukarela Engkau memberitahu kepada kami bahwa demi menebus kami yang berdosa ini, kami tahu bahwa untuk menegaskan kesucian dan keadilan Allah terhadap dosa, Engkau rela datang, dan kami boleh melihat kasih-Mu yang begitu besar. Kami melihat keadilan dan kasih Allah yang begitu tinggi, lebar, dan begitu luas. Kami berkata, setiap hari, bahkan sering tidak kami sadari, mungkin tanpa perenungan, kami mau ikut Yesus. Tapi Tuhan berkata kepada kami, engkau harus sangkal dirimu lebih dahulu. Engkau harus memikul salib setiap hari, baru mengikut aku. Kami tahu mengikut Tuhan tidak mudah, ada konsekuensi. Tapi Tuhan telah mempersiapkan kami agar kami menjadi murid-murid yang tangguh, yang mau melayani dan mengasihi Tuhan kemanapun engkau pergi. Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu yang Engkau utus, hadir di dalam jiwa kami. Beri kekuatan, perintahlah kami, kuasailah pikiran kami, hati kami, perasaan kami, tuntun dimanapun Engkau menghendaki untuk kami melakukan firman-Mu. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian, aku mau ikut Yesus. Mari kita renungkan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ikut Yesus, hanya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah tolong kami.
menyangkal diri mengikut salib mengikut Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.